Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Veronica dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penyuluhan kesehatan mengenai pandemi COVID-19. Saya akan membahas apa itu COVID-19 dan bagaimana sih cara untuk mencegah penyebaran COVID ini. Mari kita bahas mulai dari yang pertama. Ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu info mengenai COVID-19, lalu ada macam-macam varian COVID, yang ketiga adalah upaya pencegahan, dan yang terakhir adalah dampak dari pandemi COVID ini. Yang pertama, coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, dan beberapa jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu yang kedua adalah pengertian dari COVID-19. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya setelah adanya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Yang kedua adalah macam-macam varian COVID. Dari beragam macam varian COVID-19, beberapa di antaranya telah masuk ke Indonesia. Pada Mei 2021, terdapat 3 varian COVID-19, yakni Alpha, Beta, Delta, dan ditambah kehadiran varian baru yaitu Omicron yang masuk ke Indonesia pada Desember 2021 lalu. Total ada 4 varian yang telah masuk ke Indonesia. Lalu apa saja perbedaan di antara keempat varian itu? Yang pertama ada Alpha. Varian Alpha adalah sebuah varian SARS-CoV, yaitu virus yang menyebabkan COVID-19. Varian ini termasuk varian yang dianggap penting dan diperkirakan 40-80% lebih mudah menular daripada varian asalnya. Varian ini awalnya terdeteksi di Inggris pada September 2020. Yang kedua adalah varian Beta. Varian Beta dikenal sebagai garis keturunan dan garis keturunan B1351 atau 501V2 dan dianggap penting karena varian ini awalnya terdeteksi di Afrika Selatan pada Mei 2020. Yang ketiga adalah varian Delta. Varian Delta dikenal sebagai garis keturunan B16172, yaitu adalah varian dari garis keturunan B1617 atau garis keturunan dari varian Beta yang menyebabkan COVID-19. Ditemukan pertama kali di India pada bulan Oktober 2020. Lalu yang keempat adalah varian Omicron. Varian Omicron ini dikenal sebagai garis keturunan dari B11529, yaitu adalah sebuah coronavirus yang menyebabkan COVID-19. Dan untuk varian Omicron ini, WHO menyatakan sebagai varian yang diwaspadai. Ditemukan di beberapa negara pada November 2021. Lalu ada gejala yang ditimbulkan. Untuk yang pertama adalah
Alfa. Varian alfa ini dapat menyebabkan demam, batuk, sesak nafas, mual, pusing, dan juga nyeri otot. Yang kedua adalah varian beta. Gejala yang ditimbulkan oleh varian beta ini antara lain demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, indera penciuman yang hilang. Nah, lalu yang ketiga adalah varian delta. Gejala yang ditimbulkan dari varian delta ini adalah demam, sakit kepala, hilang selera makan, dan juga flu parah. Untuk yang terakhir adalah varian Omikron. Varian Omikron ini mengakibatkan gejala yang sangat ringan, juga tidak sesak nafas. Nah, itu tadi adalah gejala yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah upaya dari pencegahan COVID ini. Nah, terdapat 7 poin dari upaya pencegahan penyebaran dari COVID ini. Dalam mengatasi wabah COVID-19, pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai cara dalam upaya pencegahan. Salah satunya yaitu dengan gerakan 3M dan 3T. Gerakan ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. 3, mencuci tangan dengan sabun. Lalu yang keempat ada testing. Kelima ada tracing. Keenam ada treatment. Dan 7 adalah partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung berbagai upaya yang telah ditetapkan. Nah, dari gerakan 3M dan 3T ini, sebelumnya saya akan membahas tentang 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam segala aktivitas, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker kemanapun mereka bepergian. Kemudian menjaga jarak, baik menjaga jarak atau social distancing ketika mengantri ataupun dalam kegiatan yang mengharuskan menunggu atau melibatkan banyak orang. Lalu selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di luar ruangan. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu upaya mencegah penularan dari COVID-19 ini. Sedangkan yang dimaksud dengan 3T, tracing, testing, tracing, treatment, adalah yang pertama testing. Testing adalah screening terhadap orang yang teridentifikasi atau terpapar COVID-19. Nah, langkah berikutnya adalah tracing. Tracing yaitu melacak orang yang berinteraksi dengan orang yang sudah terpapar dari COVID-19 ini. Nah, setelah dilakukannya tracing, lalu langkah selanjutnya adalah treatment. Nah, treatment ini dilakukan apabila orang tersebut sudah terpapar COVID-19, yaitu dengan cara melakukan karantina atau isolasi mandiri supaya tidak menularkan penyakit itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, atau tidak melakukan kontak dengan orang lain. Lalu ada juga kebijakan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM. Kebijakan tersebut diperlakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan pemaparan yang lebih besar lagi. Selain upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun diminta untuk turut serta dalam hal pencegahan. Saat ini hampir semua bidang usaha serta berbagai macam jenis tempat kerja
maupun pendidikan telah menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatannya sehari-hari, seperti menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di beberapa area pintu masuk, lalu disediakan juga dan masyarakat saat ini juga dapat dinilai aktif atau lebih disiplin dalam ketika sedang berada di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu selanjutnya adalah dampak. Ada 4 poin dari dampak yang terjadi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Yang pertama ada kesehatan. Dampak dari kesehatan itu adalah banyak orang yang terpapar atau terkena virus ini. Dan pada awal tahun pertama saat terjadinya penyebaran virus ini, banyak orang yang terkena penyakit ini dan banyak tidak sedikit juga orang yang tidak terselamatkan. Atau banyak juga angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh penyakit corona ini. Lalu yang kedua adalah dampak sosial. Sosial adalah kita pada saat tahun pertama itu kan dilakukan masa karantina atau PPKM. Nah, saat itu masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah dan melakukan segala kegiatannya dari dalam rumah. Mulai dari sekolah, bekerja, dan kegiatan lainnya. Supaya tidak terjadi penularan atau penyebaran yang lebih luas. Nah, akibatnya adalah kita sulit untuk bersosialisasi, kita sulit untuk bekerja, dan banyak juga anak-anak yang harusnya pergi ke sekolah tapi harus belajar di rumah secara online, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah dampak ekonomi. Dampak perekonomian benar-benar terasa karena banyak juga para pekerja yang di PHK oleh pihak-pihak kantornya karena tidak bisa memberikan gaji atau dengan terpaksa harus melakukan pengurangan pekerja akibat dari COVID ini. Nah, lalu yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan yang tadi sudah disampaikan, banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa bersekolah di tempat atau harus secara daring. Ini juga banyak juga kesulitan yang dialami seperti alat-alat atau perlengkapan yang tidak memadai. Ada yang tidak mempunyai laptop atau gadget lainnya yang seharusnya ada untuk melakukan sekolah online. Nah, lalu sebelumnya itulah dampak yang terjadi baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Yang pasti semua yang kita alami dalam masa pandemi ini sangat jadi sangatlah berdampak dan membuat sedikit kesulitan, bukan sedikit, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu adalah informasi mengenai penyebaran virus corona selama masa pandemi ini. Dan tidak terasa sudah 2 tahun lebih kita melewati pandemi ini.
Dan kita merasakan krisis yang cukup meresahkan, baik dalam segi sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan secara batin. Dan tidak sedikit juga di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, dan masih banyak lagi. Dan juga kita patut bersyukur pada saat ini pandemi perlahan mulai menghilang dan keadaan mulai kembali normal. Dan seiring berjalannya waktu, pasti menjadi harapan kita juga agar pandemi ini cepat selesai dan tidak ada lagi keresahan yang mengganggu. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun pada saat ini sudah diberikan kelonggaran untuk boleh melepas masker di dalam lingkungan yang terbuka, tapi kita tetap harus hati-hati karena pandemi ini belum sepenuhnya hilang dan belum selesai. Lalu, tetaplah menjaga protokol kesehatan walaupun kita berada di luar ruangan. Jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer misalnya sebelum makan, atau cuci tangan, supaya tubuh kita terhindar dari segala macam penyakit juga. Dan jangan lupa untuk terus mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah agar kita semua dapat kembali beraktivitas secara normal sepenuhnya. Dari itu, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Dari Anda sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Salam sehat. Semoga Anda semua diberi kesehatan dan dihindarkan dari segala yang tidak diinginkan. Terima kasih.